pemilihan Semua DPD. didanai Mas Tuntas atau Tikus Piti? Habis berapa, Mas? Karena Tikus Piti tahu saya itu pimpinan sing kandidit. Jangan-jangan cuma cari sensasi. Nah, cuma cari sensasi atau boneka. Iya. Banyak juga yang mengklaim bahwa Tikus Piti atau saya dibayar dari sebelah dan lain sebagainya, kemudian dikasih uang banyak, kemudian menjadi boneka politik di Pilkada Solo kemarin. Selamat datang kembali di channel YouTube Solo Post TV bersama saya Danang Nur Ihsan. Kali ini kita dalam talk show spesial bersama tamu istimewa kita, Tuntas Subagio. Nama Tuntas Subagio ini mencuat sejak Pilkada Solo 2020 lalu karena ada pasangan independen Bajo yang didorong oleh Tuntas Subagio untuk melawan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa. Nah, di samping saya sudah hadir Tuntas Subagio. Mas Tuntas, nama Anda tahun lalu itu berkibar, Tuntas Subagio. Gitu. Yeah. Nah, bisa ceritakan Mas Tuntas, kenapa Anda tergerak masuk ke politik dan membawa waktu itu Bajo ya di kota Solo, melawan yang jelas-jelas boleh dibilang kuat, Gibran dan Teguh Prakosa. Ya, kalau dibilang cukup terkenal sih enggak ya. Sebenarnya seorang Tuntas Subagio itu ya wong biasa. Jadi orang biasa yang kebetulan mempunyai anggota di hampir seluruh Indonesia. Kemudian di tahun kemarin memang kita mengusung Bapak Bagio Wahyono dan Bapak FX Suparjo di kancah Pilkada Solo. Harapan terbesar kita adalah bagaimana membuat sebuah perubahan dan juga bagaimana menerapkan arti dari keputusan undang-undang yang berlaku di Indonesia, bahwa semua masyarakat, lapisan masyarakat mempunyai hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Kita perjuangkan bagaimana masyarakat ini selama ini dari pemilu ke pemilu, baik pemilu apapun di Indonesia, selama ini kita melihatnya masyarakat cenderung hanya menjadi objek politik, hanya menjadi boneka politik. Dan kecenderungan yang kedua adalah di dalam pemilu itu orang yang punya kuasa, orang yang punya duit banyak, dialah yang berkuasa, dialah yang menang. Sehingga kita berusaha untuk mendobrak kemapanan tersebut dengan kita tampilkan calon dari Tikus Piti Hanata Baris dan kita tampilkan Bapak Bagio Wahyono dengan latar belakang seorang penjahit atau desainer, kemudian dengan dipasangkan dengan Bapak Suparjo FX dengan latar belakang ketua RW dan guru di salah satu lembaga swasta. Bukan untuk menjelekan arti demokrasi sebenarnya, karena kan juga kemarin banyak yang bilang lagi tenanan apa ora iki. Jangan-jangan cuma cari sensasi. Nah, cuma cari sensasi atau boneka. Iya. Banyak juga yang mengklaim bahwa Tikus Piti atau saya dibayar dari sebelah dan lain sebagainya, kemudian dikasih uang banyak, kemudian menjadi boneka politik di Pilkada Solo kemarin. Itu bisa saya jawab dengan kata-kata tegas bahwa itu salah besar. Saya tidak kenal dengan Mas Gibran, sama sekali tidak kenal. Dengan timnya saya juga nggak kenal. Saya itu wong cilik, istilahnya kita Tikus Piti ini orang-orang kecil ya, yang berusaha untuk mendobrak kemapanan. Kita mencari KTP door to door dari hampir setahun, bahkan deklarasi untuk Pak Bagio itu dilakukan jauh sebelum Mas Gibran ditetapkan sebagai calon wali kota dari PDIP. Kemudian kita gerakkan anggota saya, dan saya menggerakkan anggota di independen ini bukan hanya Solo sebenarnya. Ada sekitar 15-an kabupaten kota di Indonesia yang
terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Waktu itu adalah mereka kita tampilkan untuk calon independen di tiap kabupaten. Kayak di Jogja itu ada di Gunung Kidul, di Sleman, kemudian di Bantul, kemudian di Jawa Tengah ini ada beberapa titik selain Solo, Boyolali, kemudian Kendal, Demak, dan lain-lain. Yang lolos ikut pilkada adalah Solo. Hanya Solo. Hanya Solo. Berarti, sebenarnya Blitar bisa, tapi tidak lolos di verifikasi faktualnya. Artinya kiprah Tuntas dan Tikus Piti itu bukan hanya Solo sebenarnya. Bukan. Di pilkada kemarin. Kita awali dengan tahun 2019, kita mencoba mengubah sejarah yang ada. 2019. Ada sampai ada istilah 2019 melu Mas Tuntas. Oke. Itu kita membuat petisi yang kita beri nama petisi untuk negeri. Jadi kita tulis petisi itu, dan petisi itu terkumpul di anggota saya yang hampir di seluruh Indonesia, kurang lebih sejumlah 9 juta petisi. Dengan tulisan tangan asli dan tanda tangan asli. Itu kita berikan ke Mahkamah Konstitusi 1 kontainer besar, kemudian kita berikan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat, itu 1 kontainer besar. Dan diikuti dengan massa sekitar 11.000 massa yang mengantarkan petisi tersebut ke MPR. Isinya apa? Isinya adalah tentang kembalinya kita kepada dasar perundang-undangan di Indonesia secara utuh dan konsekuen, yaitu kembali kepada UUD 45 secara murni dan konsekuen. Kemudian yang kedua adalah perubahan di dalam tatanan jalur independen. Kemudian yang ketiga adalah kedaulatan kembali ke tangan rakyat. Sehingga wakil-wakil rakyat yang harusnya menjadi tokoh-tokoh amanah penderitaan rakyat, harapan kita benar-benar terwakili dari unsur masyarakat itu sendiri. Jadi 2019 ke MK, ke MPR, tanda tangan petisi 9 juta. 2020 15 mendorong 15 calon independen. Sebelumnya kita pernah ikut di dalam legislatif. Di calon DPD. Lolos juga, Mas? Calon DPD dulu belum lolos juga. Kita calonkan Bapak Budi Yuwono SH untuk perwakilan dari Jawa Tengah. Itu mendapat suara kurang lebih 860.000 suara di Jawa Tengah. Nah, itu merupakan mungkin menjadi satu-satunya, bukan kita klaim ya, tetapi menjadi satu-satunya calon legislatif dari jalur DPD yang benar-benar murni dari rakyat. Dalam artian bukan settingan politik atau bukan orang yang dicalonkan titipan dari partai politik, tetapi benar-benar dari rakyat yang kita calonkan. Waktu itu bernama Bapak Budi Yuwono SH. Itu benar-benar kita ambilkan dari tokoh masyarakat di Sukoharjo. Kemudian walaupun belum berhasil, tetapi sebuah kebanggaan karena kita memberikan satu percontohan di masyarakat, dan kita cukup bangga karena mendapat suara kurang lebih 860.000 tanpa mengeluarkan biaya, karena sistem kita selama ini adalah tidak ada politik uang atau money politik, itu tidak kita terapkan, sangat kita larang. Sehingga berjalannya adalah door to door dengan konsep sekasur, sedapur, sesumur. Dan kemarin waktu pilkada Solo pun kita tidak terlalu besar di dalam pengeluaran biaya karena memang kita tidak ada money politik. Kemudian konsep kita ya sekasur, sedapur, sesumur, sama dengan konsep yang kita terapkan waktu ikut di dalam pemilihan. Semua didanai Mas Tuntas atau Tikus Piti? Gotong royong. Habis berapa, Mas? Karena Tikus Piti tahu saya itu pimpinan sing kandidit. Ya kalau habisnya berapa sih rahasia. Dan ini mungkin bisa, pangapunten ya, mohon maaf, itu mungkin bisa menjadi satu pembelajaran dalam berpolitik, bahwa jangan hanya melihat dari covernya dulu. Dalam arti melihat dari sebuah pergerakan atau melihat dari seseorang hanya melihat dari covernya. Karena apa? Mesti orang langsung berstigma bahwa ikut di wali kota Solo misalnya. Kemudian habis dana berapa?
Terus yang danai siapa? Iya. Padahal kita melakukan konsep itu dengan gotong royong. Saya menggunakan anggota saya di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jogja waktu itu untuk menyupport Pilkada Solo, khususnya karena hanya Solo Hanya Solo yang lolos ya. berhasil. Akhirnya kita mengubah sistem, itu adalah gotong royong di 3 provinsi itu, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja. Itu per orang saya minta untuk iuran 50.000 waktu itu. 50.000. Iya, Kali 50.000 sekian kali ribu. sekian. Nah, saya kali berapanya itu adalah internal tikus PD. Iya. Karena nanti kalau cerita Tapi ketahuan ya, jadi kalian iya. berapa? Karena kalau tikus PD ini kan jumlahnya seperti jenengan kalau keluar rumah malam-malam, Iya, iya, iya. kemudian melihat bintang di langit karena cuaca terang ya. Nah, jumlah tikus PD kan seperti bintang di langit. Iya. Itu. Jadi kita urunan waktu itu 50.000 per orang, kita support untuk Pilkada Solo sampai dari mulai pendaftaran, dari mulai aplikasi-aplikasinya sampai di pemilihan